cek cek.
Cek, 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 cek.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kayaknya kurang semangat ini, mudah-mudahan sudah makan siang semua. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam PKB. Iya, luar biasa penyertaan Tuhan yang kita alami di sepanjang hari ini, bahkan seminggu yang sudah kita lewati bersama. Dan sesuai dengan yang sudah disampaikan melalui warta, melalui informasi-informasi yang sudah disebarkan melalui grup-grup WA, bahwa hari ini kita akan bersama-sama untuk merayakan Natal untuk PKB Jemaat Keramat. Dan adapun susunan acara kita untuk perayaan Natal dan ibadah pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian acara yang kedua adalah ibadah Natal. Kemudian yang ketiga sambutan. Yang keempat ramah tamah, dan yang kelima penutup. Baik, juga tak lupa kami menyampaikan bahwa ibadah kita sore hari ini juga bisa kita saksikan melalui YouTube buat bapak-bapak, ibu-ibu atau jemaat dikasih dalam Tuhan yang mengikuti dari rumah. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada yang bertugas disilakan. Sidang masa raya Natal yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita akan memulai ibadah Natal PKB pada malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan, dahulu kala Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Hari ini kita berkumpul untuk merayakannya dengan berbagai kondisi kehidupan secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara dalam situasi keterbatasan karena masih adanya pandemi COVID-19. Dalam kondisi ini, mari kita tetap bersama-sama dalam iman. Kita bangkit, kita berdiri untuk merayakan kelahirannya dengan satu pujian. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati
adalah dalam nama Tuhan. Amin. Salam kepada kamu semua yang telah dilimpahi berkat lewat kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Solo PKB. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan menyanyikan lagu Penebus Dosa. Mudah-mudahan bernyanyi dengan baik. Terima kasih. Terpujilah namamu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia.
Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memimpin Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala. Hai kota mungil Betlehem, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Demikianlah firman Tuhan.
vokal grup Nabiters akan memuliakan Tuhan.
Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 24 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan angkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, terang telah datang menerangi kegelapan dunia. Namun kita masih seringkali hidup dalam kegelapan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, agar kita dapat merasakan kasih dan pengampunannya. Ya Tuhan, setahun sudah kami diperkenankan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang mulia selaku kepala keluarga. Namun kami menyadari bahwa dari hari ke hari banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyakiti hati istri, hati anak-anak kami. Sesungguhnya dalam hati kami menginginkan yang terbaik bagi mereka. Namun kami telah berusaha melakukannya. Akan tetapi karena keterbatasan sebagai manusia biasa, terkadang kami menemui kegagalan untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ya Tuhan Maha Kasih, ampunilah kami. Setelah kita mengaku dosa kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Disilakan vokal grup dari PKB.
masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Berita kesukaan bagi seluruh dunia kembali dikumandangkan. Sesungguhnya terang telah bersinar bagi orang yang berkenan kepadanya. Kegelapan tidak lagi menguasainya. Kini dan di sini, lilin Natal menjadi pertanda bahwa terang itu datang. Telah lahir terang itu, Kristus Tuhan di kota Daud. Marilah kita teruskan terang itu. Kami mengundang dengan hormat perwakilan dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Yang kedua, dari pengurus PKB Klasis Pulau Jawa. Yang ketiga, perwakilan dari PWGT. Yang keempat, perwakilan dari PKB. Yang kelima, perwakilan dari PPGT. Dan yang terakhir adalah perwakilan dari sekolah minggu. Mari Bapak Ibu yang saya telah sebutkan namanya untuk maju ke depan. Menyalakan lilin, masih tetap berdiri di depan. Ya, silakan dibagikan ke jemaat.
Kita bersama-sama akan mendengarkan berita Natal yang sebentar kita akan baca dari pertama Petrus pasal 20 hingga 22. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bersama persekutuan kaum bapa, jemaat keramat, dan sejumlah kami yang hadir malam ini, ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Kami datang memuliakan Engkau, sebab oleh kelahiran-Mu lah kami kembali dimungkinkan berhubungan dengan Tuhan. Dan saat ini, ya Tuhan, dalam memperingati hari kelahiran-Mu, kami bersama-sama akan kembali mendengarkan berita sukacita Natal yang akan terus memperlengkapi kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Firman-Mu telah siap untuk kami baca, dan kami akan renungkan. Karena itu, berfirmanlah kepada kami semua. Kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Petrus pasal pasal 20 hingga pasal 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Kita akan menghayati firman Tuhan ini khususnya pada ayat 22 yang menjadi tema perenungan kita pada perayaan Natal saat ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Salam PKB. Tolepi. Pisampa. Ini artinya PKB Jemaat Keramat masih tetap semangat
menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Malam ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan bersama kaum bapa di jemaat keramat di sini untuk merayakan Natal Kristus, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir lebih 2000 tahun yang lalu di sebuah kota mungil di Bethlehem. Kedatangan dan kelahiran Yesus yang adalah Sang Putra Allah itu ke dalam dunia ini, itu adalah merupakan bukti nyata dari cinta kasih Allah kepada dunia dan kepada manusia. Itu dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan melalui kelahiran Yesus itu Allah mau mendamaikan manusia dengan sesamanya. Allah mau mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri yang selama ini telah hancur, telah rusak, dan telah putus hubungan dengan Allah oleh karena dosa. Kuasa dosa yang masih kental melekat dalam diri pribadi setiap orang membuat banyak orang hingga hari ini masih menyimpan kebencian di dalam hatinya, membuat banyak orang masih menyimpan akar pahit di dalam dirinya. Itulah sebabnya banyak orang yang hingga hari ini masih sulit untuk membangun hubungan persaudaraan dengan sesamanya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan lewat interaksi sosial manusia dengan sesamanya hingga hari ini. Oleh karena kuasa dosa yang masih mendominasi hati dan pikiran Kain, sehingga Kain tidak segan-segan membunuh dan menghabisi Habel yang adalah saudaranya sendiri, yang adalah adik kandungnya sendiri. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita memperhatikan model kehidupan manusia hingga hari ini, kelihatannya sifat dan tabiat Kain masih sering terlihat di antara anak-anak manusia. Masih sering terlihat saling membenci, saling melukai, bahkan saling memfitnah satu dengan yang lain. Dan karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidaklah heran
jika hingga hari ini di mana-mana manusia masih sulit untuk membangun hubungan persaudaraan yang baik dan yang benar di antara satu dengan yang lain. Tapi saya yakin di jemaat keramat di sini, khususnya di kalangan kaum bapa, hal-hal seperti itu tidak ada. Amin. Dan mudah-mudahan benar hal-hal seperti itu tidak ada. Faktor iri, dengki, benci yang semua bersumber dari sikap ego manusia, itulah yang membuat manusia tidak bisa dan tidak mampu menerima kehadiran dan keberadaan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, supaya kita bisa membangun hubungan persaudaraan yang baik dan yang benar dengan sesama kita, terutama dengan saudara-saudara yang seiman dengan kita, maka milikilah cinta kasih yang ada pada Kristus. Seperti tema perayaan Natal kita pada malam ini. Cinta kasih yang dimiliki Kristus adalah cinta kasih yang murni, yang mau menerima keadaan manusia apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Dan oleh karena itu, sekalipun kita manusia penuh dengan dosa, Ia mau menerima kita. Sekalipun kita manusia penuh dengan dosa, Ia mau menyambut kita dan mau menjadikan kita sebagai sahabatnya. Bagaimana dengan kita? Bapak-bapak, jika kita benar-benar mau menjadi pengikut Kristus yang benar, maka milikilah cinta kasih Kristus di dalam diri kita. Agar cinta kasih Kristus itu mampu menjembatani atau mampu menggerakkan kita untuk dapat membangun hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan yang baik dan benar menurut pemandangan Allah dengan sesama kita. Maka mau tidak mau, cinta kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus, putranya, yang malam ini kita rayakan Natalnya bersama, itu harus menjadi patron bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa cinta kasih Kristus itu? Tadi saya sudah sampaikan. Ia tidak lagi mengingat kesalahan kita. Ia tidak lagi mengingat begitu besar kesalahan dan dosa yang kita lakukan terhadap
Bapa di sorga. Tetapi oleh karena Ia sungguh-sungguh mengasihi kita, yang terjadi bukan menolak kita, tetapi Ia mau menerima kita dan mau menyambut kita dan mau menjadikan kita sebagai sahabatnya. Ini model cinta kasih yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan oleh Kristus kepada kita, yang harus menjadi patron bagi kita dalam membangun kehidupan sebagai saudara bersaudara. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam bergereja atau berjemaat, dan juga dalam bermasyarakat. Sama seperti Kristus tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita, karena Ia mau membangun relasi atau hubungan yang baik dengan kita. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kasih itu pun yang harus kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin selama ini ada orang yang sudah melukai hati kita. Mungkin selama ini ada orang yang sudah menyakiti hati kita. Bahkan sudah mengeluarkan kata-kata susi tu napokada toraya kada tangnakan deasu. Saya tidak tahu yang mana itu kada tangnakan deasu. Tapi kita sudah pastikan bahwa kata-kata yang betul-betul sangat menyakitkan, sehingga kadang-kadang orang sukar dan tidak mau lagi bersahabat dengannya. Adakah perlakuan orang lain terhadap diri kita, perlakuan sesama kita terhadap diri kita yang melampaui dari perlakuan kita terhadap Sang Halik, terhadap Sang Pencipta kita yang sudah melukai hatinya? Mungkin tidak sebanding. Tetapi Dia yang adalah Allah tidak memperhitungkan kealahannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ini Allah, ini Tuhan. Dia tidak mempertahankan hak itu. Tetapi oleh karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita manusia yang penuh dengan dosa, sehingga Ia mau datang merendahkan diri menjadi sama seperti kita kecuali dosa. Dengan berbuat seperti itu, karena itu tidak heran kalau hampir setengah masyarakat bumi hingga hari ini mau menerima Yesus, mau menjadikan Yesus sebagai sahabatnya, karena Yesus sudah terlebih dahulu berbuat dan melakukan hal itu terhadap kita manusia, termasuk kita yang ada sekarang ini. Tetapi supaya nyata dan jelas bahwa cinta kasih yang ada pada kita masing-masing ini
adalah benar-benar bayangan dari cinta kasih yang Kristus telah perlihatkan, yang Kristus telah nyatakan kepada kita. Itu harus teruji. Harus diuji dalam relasi atau dalam hubungan kita dengan sesama kita, dengan siapapun dia. Karena itu kita memang harus bangga menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi jangan dulu bangga, karena kebanggaan kita itu harus teruji, harus diuji dengan tabiat dan sifat yang ada pada Kristus. Kalau Kristus mau menerima kita yang penuh dengan dosa, bagaimana dengan kita? Supaya sejajar dengan pengakuan kita sebagai pengikut Kristus, dengan apa yang kita praktekkan dalam hidup keseharian kita, maka cinta kasih Kristus itu betul-betul harus nyata dalam hubungan kita, dalam relasi kita dengan siapapun juga. Agar supaya kita mampu membangun persaudaraan yang rukun, yang baik, yang benar dalam pandangan Tuhan, maka dasarnya adalah cinta kasih yang ada pada Kristus. Bagaimana Kristus atau bagaimana Yesus mengasihi kita, seperti itu jugalah yang kita praktekkan, yang kita harus wujudkan dalam relasi, dalam hubungan kita dengan siapapun juga. Kalau bukan itu yang kita perlihatkan, kalau bukan itu yang kita pertontonkan dalam relasi kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, sesungguhnya kita ini adalah orang pembohong. Di satu sisi kita disebut sebagai orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Tetapi di sisi lain dari apa yang kita buat, lain dari apa yang kita lakukan. Ketika ada orang lain teledor berbicara terhadap kita, terlanjur mengeluarkan kata-kata yang ya mungkin betul menyakitkan kuping, hati, jangan kita katakan, wah, tanyari iko to dipasusi to. Jangan kita katakan seperti itu. Kalau kita punya identitas sebagai pengikut Kristus, sikap ego yang masih melekat dalam diri kita itu harus kita buang, supaya kita mampu dan supaya kita bisa menerima kembali orang yang kita anggap sudah pernah menyakiti kita, sudah pernah berkata-kata tidak pantas kepada kita. Karena kalau tidak seperti itu, mustahil kita bisa membangun kehidupan persaudaraan. Sama seperti Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini mau membangun relasi
atau hubungan yang baik kepada kita untuk mengembalikan kita kepada status kita yang seharusnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sidang Maseray Natal yang dikasihi Tuhan, cinta kasih Kristus dalam perayaan Natal tahun ini harus menjadi bekal bagi kita semua. Itu yang harus menjadi catatan penting bagi kita dalam menghayati, merayakan, dan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya Natal itu betul-betul bermakna bagi kita. Supaya Natal itu betul-betul bernilai bagi kita. Kita tidak sekedar secara seremonial merayakannya. Walaupun ya saya tidak menjustis orang, tetapi walaupun memang dalam kenyataannya ketika kita merayakan Natal, yang paling kita pentingkan, yang paling kita utamakan adalah seremonialnya. Dan karena kita merayakan secara seremonial, karena itu Natal tidak berbekas dalam hati kita, tidak berbekas dalam hidup kita. Seusai perayaan Natal, ya tidak ada perubahan, tidak ada bedanya seperti sebelum kita merayakan Natal. Apa gunanya? Apa artinya? Oleh karena itu, perayaan Natal tahun ini oleh PGI dan KWI mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu tidak bisa kita wujudkan menurut ukuran Tuhan, menurut ukuran Allah, jika tidak diwarnai dengan cinta kasih yang dimiliki oleh Kristus. Ini catatan penting bagi kita semua. Dan karena itu, mari kita betul-betul menghayati pengajaran Kristus. Pengajaran Kristus adalah bagaimana mengajak kita semua untuk menyatakan kasih. Kenapa? Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena itu, Ia minta supaya kita pun juga saling mengasihi. Bagaimana supaya kasih Kristus itu bisa terwujud dalam relasi hidup kita dengan sesama setiap hari? Ya, kembali lagi, bagaimana Yesus melakukan kasih itu? Jangan kasih yang kita lakukan adalah kasih menurut pikiran kita. Yang penting ada kasihnya. Dan karena itu, ya, kalau kita katakan yang penting ada kasihnya, makanya ya asal ada kasihnya, yang kita lakukan adalah kasih gagan. Kan den kasih najo.
kasih boboran, kasih letteran, kasih sengkian. Itu kasih-kasih menurut pikiran kita. Tetapi tidak seperti itu kasih yang dinyatakan Tuhan. Kasih Tuhan adalah memberi apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Sementara ketika kita mempraktekkan kasih, kita memberi karena ada apa-apanya. Saya memberi supaya saya mendapat perhatian dari dia. Saya kasih dia supaya saya pun juga dapat kasih dari dia. Itu memang bagian dari pengajaran Yesus. Tetapi janganlah kita mengasihi karena kita berharap supaya kita dikasihi. Memang ada ajaran Yesus yang mengatakan, apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Artinya, jika kasih Kristus itu kita terapkan, kita praktekkan dengan baik dan benar, maka konsekuensinya orang pasti akan berbuat dan melakukan hal paling tidak sama dari apa yang kita sudah lakukan. Coba ya, tole-tole bang mbah sesuatu lako seseorang, ya, setiap saat datang bawa. Pasti orang itu bertanya, orang ini kok begitu baik sama saya? Masa dia sudah baik kepada saya, kebaikannya saya biarkan begitu saja. Tapi saya tidak bisa memberi seperti apa yang dia berikan kepada saya. Lalu apa yang saya akan balaskan kepadanya? Roh Kudus akan bekerja di dalam hatinya, bahwa engkau bisa memberi, dan engkau tidak akan memberi apa yang tidak ada padamu, tetapi engkau akan memberi apa yang ada padamu. Itu ajaran Alkitab. Dan karena itu bisa secara spontan orang yang sudah dikasihi itu melihat apa yang ada pada dirinya. Oh, tak adika asengku, tak adika apa-apangku, yaman nati sang pulor ka anaben na puang. Oh iyo, yan na din apa na poga utot bapak batu ibu yang selalu membawakan sesuatu kepada saya akan ke sana membantunya dengan 10 rakaku. Jadi dia memberikan apa yang ada padanya, bukan memberikan apa yang tidak ada padanya. Kadang-kadang kita ini salah mempraktekkan soal kasih atau memberi. Yang paling soe, orang yang tidak punya apa-apa secara finansial, naku apa radika kami laki Pak Abin? Kenapa? Orang hanya berpikir bahwa pemberian itu adalah sesuatu yang berupa duit, berupa barang-barang yang besar nilainya. Mengingatkan saja saudara kita yang sudah 10 hari Minggu tidak datang ke gereja, itu sangat besar loh pahalanya. Pemberian itu juga, walaupun hanya sebatas kata-kata saja. Jadi orang yang punya harta benda banyak, banggalah dengan hartamu yang banyak, dan berikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi engkau yang punya keterbatasan,
dalam hal material, berikanlah apa yang ada padamu. Karena Tuhan tidak melihat apa yang tidak ada padamu. Dan karena itu jangan beranggapan bahwa nanti kalau saya punya ini dan itu baru saya bisa memberi. Itu pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Dan karena itu dalam perayaan Natal ini, mari kita maknai pengajaran Kristus tentang kasih. Kita mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengasihi? Dia mengasihi kita apa adanya. Dan karena itu kita pun juga harus mengasihi sesama kita apa adanya. Bukan karena ada apa-apanya. Seperti itu. Dengan menerapkan pengajaran Kristus ini, maka itu bisa menjembatani kita untuk dapat terus membangun nilai-nilai persaudaraan dengan siapapun juga. Tapi kalau tidak, jangankan orang lain, ya, saudara kita saja. Keren ni panggauran dulu kampung, ya. Nah kita mana mau tu rokok. Lalu yang satu pangku tangan saja begini. Pasti yang sering rokok itu ngomel-ngomel. Kalau tidak dia menghayati kasih Kristus. Apalagi orang lain, orang di luar Kristus. Nah karena itu pengajaran Kristus itu harus kita betul-betul lakukan, kita hayati dengan sebaik-baiknya. Kita memberi apa adanya. Dan setelah kita memberi apa adanya, Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita telah buat, apa yang kita telah lakukan. Sehingga tergenapilah apa yang Ia ajarkan kepada kita. Apa yang kau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian. Kalau setiap pagi kamu ketemu seseorang, selamat pagi Bu, selamat pagi, pasti dia akan terus berjalan. Dia begitu sopannya, dia begitu menghargai saya. Pada kesempatan yang lain, dia juga akan ikut melakukan seperti itu. Tanpa kita tuntut, ia bisa melakukan. Kenapa? Ajaran Yesus telah digenapi di dalam orang itu melalui sikap dan tindakan kita. Dan karena itu, jangan pikirkan ketika kita berbuat apa yang orang akan berikan kepada kita. Buatlah saja apa yang bisa kita buat. Buatlah saja apa yang kita bisa lakukan. Karena itulah pengajaran Yesus. Dengan demikian maka kita bisa membangun relasi atau hubungan persaudaraan dengan siapapun juga. Dan kalau kita mampu membangun hubungan persaudaraan dengan siapapun juga, maka sesuatu yang seberat apapun yang ada di depan kita, itu bisa kita angkat bersama. Tapi bila kita menerapkan nilai-nilai ego di dalam diri kita, sekaya apapun kamu tidak akan bisa mampu melakukan secara sempurna. Ini 5 jari, ini besar ibu jari, ya. Kalau ibu jari katakan saya yang paling besar, atau jari telunjuk katakan saya yang paling jago, tidak bisa mengangkat ini. Kalau hanya dia yang ngomong. Tapi kalau dia rendah hati, namui ponno sengen ate.
ke misa-misari. Memang na saya mula musipakadan. Tidak bisa dia sendiri. Coba suruh angkat ini Alkitab. Mui 10 tahun nende tak bisa. Tapi coba ibu jari ini ngomong kepada jari-jari yang lain. Yuk, mari kita angkat ini. Enteng, terangkat. Itu artinya kau besar, punya berkat yang besar dari Tuhan, dan juga punya tujuan menurut Tuhan. Semua ini punya maksud, sekalipun ini yang paling kecil. Karena itu tadi saya katakan, jangan ada orang yang menganggap secara material tidak punya apa-apa, yang disimbolkan dengan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, mindo tulah disua-sua kelah. Nah, sua-sua siapa apa? Unnalan ni woi, unnalan ni toleena, unnalan ni apa? Kalau tidak ada yang kecil. Tapi itu bukan berarti yang kecil rendah. Tidak. Tuhan sudah menciptakan kehidupan ini dalam kepelbagaian dengan fungsi dan maksud masing-masing. Hanya kita saja yang tidak tahu apa tujuan saya, apa fungsi saya. Kenapa kita memandang sesuatu yang ada pada diri kita bukan dengan mata iman kita, tetapi dengan mata fisik kita. Ya, karena kita selalu melihat dengan mata fisik kita, ya, seperti orang lain, bahwa hanya orang yang punya duit, punya harta yang bisa memberi, ya, makanya sampai kiamat dunia pun dia tidak bisa, dia tidak akan pernah memberi, dia tidak akan pernah berbuat dan melakukan apapun. Karena itu milikilah cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itulah yang akan menggerakkan kita mewujudkan kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Kembali kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup PWGT.
sidang jemaat Tuhan, malam hari ini kita diberi kesempatan untuk datang membawa persembahan Natal kita kepada Tuhan. Di depan tersedia 2 kotak persembahan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hai dunia, gembiralah. Kita kembali akan mendengarkan solo dari PKB.
kembali satu persembahan pujian. Selamat Natal Mama dan Papa. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja maut menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Bila kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, oh, Mama, Selamat Natal Mama. Papa, Selamat Natal Papa. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja maut menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, oh, Mama, Selamat Natal Mama. Papa,
Selamat Natal Papa. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, oh, Mama, Selamat Natal Mama. Papa, Selamat Natal Papa. Mama, Selamat Tahun Baru. Papa, Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Mari kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena malam ini Tuhan telah memberikan ruang dan waktu bagi kami bersama PKB Jemaat Keramat untuk kembali mengingat dan merayakan hari kelahiran-Mu, ya Yesus, Putra Allah yang kudus. Kiranya puji-pujian dan ibadah yang kami lakukan malam ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur karena melalui perayaan ini Tuhan terus melengkapi dan mengingatkan kami dengan berita Natal. Bagaimana kami menjadikan cinta kasih Kristus itu untuk mewujudkan atau membangun hubungan persaudaraan dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami sering berada dalam posisi yang lemah. Dan karena itu dalam banyak hal seringkali kami tidak berbuat dan melakukan cinta kasih seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh-Mu untuk terus melengkapi kami dan memampukan kami agar setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan tidak saja kami dengarkan, tetapi kami akan menghayatinya untuk kemudian kami wujudkan dalam kehidupan real setiap hari. Tuhan berkati kami semua yang hadir pada malam ini, juga saudara-saudara kami yang secara virtual mengikuti ibadah perayaan Natal PKB, baik dari rumah maupun dari tempat dimanapun mereka berada. Biarlah berita sukacita Natal malam ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati PKB Jemaat Keramat, berkati pengurus
Ketua, agar sarana organisasi ini dapat terus membangun hubungan mereka satu dengan yang lain untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kaum bapa, baik dalam persekutuan jemaat pun dalam kehidupan di dalam rumah tangga masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai aktivitas pelayanan yang dilakukan, yang diprogramkan oleh PKB Jemaat Keramat. Tuhan, biarlah melalui semua itu, pelayanan di dalam jemaat maupun di dalam keluarga dan masyarakat, semua dapat dilayani dengan baik. Bapa di sorga, dalam posisi kami sebagai suami, kami terus berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan fungsi dan peran kami dengan baik dan benar, sebagaimana yang Tuhan telah ajarkan kepada kami melalui firman-Mu malam ini. Bagaimana cinta kasih Kristus mewarnai pelayanan kami sebagai suami, sebagai ayah dalam keluarga dan rumah tangga kami, dalam hubungan atau relasi kami dengan istri dan anak-anak, bahkan dengan seluruh anggota keluarga kami. Tuhan berkati pengurus PKB pusat, wilayah, dan klasis, bahkan di jemaat-jemaat seklasis Pulau Jawa. Biarlah dengan fungsi dan tanggung jawab mereka dapat mewujudkan shalom Allah di tengah-tengah pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kami yang telah terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semua, bahkan semua kami yang hadir. Biarlah berkat firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami untuk kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Persembahan syukur sebagai tanda syukur kami atas perayaan Natal pada malam ini. Tuhan berkati agar dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan pelayanan khusus dalam lingkup PKB Jemaat Keramat. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami, syafaat kami. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan mendengarkan vokal grup ini terakhir dari PKB. Silakan.
semasa raya Natal, mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah telah memilih dan mengutus kita untuk memberikan kabar sukacita dimanapun dan kapanpun. Allah berjanji akan beserta kita. Karena itu, kuatkanlah hatimu dan hadapilah hidup ini dengan semangat yang tak pernah padam, penuh kerja keras dan pengharapan yang teguh. Muliakanlah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Hai siarkan di gunung, demikian lagu penutup ibadah Natal pada malam hari ini.
Ya, demikianlah ibadah Natal Persekutuan Kawan Bapak di Jemaat Keramat pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut untuk acara berikutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PKB. Untuk itu saya mengundang kita untuk berdiri. Salam PKB. Silakan duduk. Iya, puji Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah Natal PKB Jemaat Keramat. Tuhan telah mengutus umat hambanya, Bapak Pendeta, sehingga malam hari ini boleh memberitakan firman bagi kita semua. Atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih. Kemudian juga kami berterima kasih kepada calon-calon PKB, pemain musik dan kantoria. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Terima kasih juga kepada yang sudah mengisi puji-pujian malam hari ini dari solo, ada trio, kemudian vokal grup, dan juga dari PWGT. Ini kalau diurut favorit ini kayaknya PWGT memang favorit ini. Yang kedua solo yang tadi itu yang agak rame-rame. Iya, baik. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Dan malam hari ini kita akan dengarkan beberapa sambutan. Yang pertama dari Ketua PKB Jemaat Keramat. Kepada Bapak Peter, disilakan. Tidak apa-apa. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mau sapa juga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara virtual. Shalom, bapak-bapak dan keluarga di rumah. Yang saya hormati Bapak Pendeta Amos Patadungan MTH selaku Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat.
yang saya hormati Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, MTH, yang saya kasihi Saudara atau Bapak Filipus selaku Ketua PKB Klasis Pulau Jawa. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya cintai Bapak-bapak, saudara-saudara, senior saya, ibu-ibu yang cantik, anak saya PPGT, guru SMK, SMGT yang saya kasihi, semua luar biasa. Dan malam ini kita patut mengucap syukur karena kita boleh melaksanakan Natal PKB Jemaat Keramat dengan penuh sukacita. Itu karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang sudah disampaikan tadi saya tidak usah membahas lagi di sini, tetapi intinya adalah mari kita mempererat dan mempererat lagi persaudaraan kita baik dalam keluarga, masyarakat, teristimewa di dalam gereja. Saya mau sampaikan banyak terima kasih pertama-tama juga buat Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga, teristimewa dalam pelayanan. Kami juga pengurus PKB mendoakan semoga cucu yang telah dirawat di rumah sakit cepat pulih kembali. Itu doa kami Pak Pendeta. Mungkin Ibu Evi yang tidak hadir bersama kita yang menunggu di sana dan merawat mereka. Kemudian saya mengucapkan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada hadirin yang sudah menyempatkan diri, membuang waktu, datang bersukacita bersama bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, anak-anak kami PPGT yang sudah terlibat dalam ibadah ini, anak-anak kami, saudara Noel Muson juga yang sudah berkoordinasi untuk multimedia. Kuresumang Abudak, saudara, anak-anak saya PPGT, dan kita semua yang terlibat. Juga sumbangan baik itu moral, material dari saudara-saudara yang sudah membantu kami dalam melaksanakan ibadah ini, baik itu pemikiran yang saya bilang moral, materi, karena kalau sesuatu acara itu tidak didukung dengan materi atau dana, maka itu tidak akan terlaksana. Jadi doa dan dana itu adalah dua-dua saling berkolaborasi. Terima kasih juga, saya juga mengucapkan kepada keluarga, tapi saya tidak sebutkan satu persatu, yang sudah bersusah payah menyiapkan konsumsi kita malam ini. Kemudian terima kasih juga buat PWGT yang sudah membawakan puji-pujiannya melalui vokal grup. Saya apresiasi karena malam ini saya pertama melihat PPGT yang begitu luar biasa goyangannya. PWGT, ya maaf, PWGT. Iya, kalah PKB, tapi PKB juga goyang tadi, lama baru panas. Iya, terima kasih juga untuk solo dari Kanda, Bapak Lisa, boleh bergabung, Saudara Barto, dan vokal grup PKB. Kemudian dalam acara ini kami juga minta maaf
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena ini Natal, jangan dibawa pulang ya kalau ada kekurangan baik dalam pelayanan di sini atau apapun yang kami tidak sengaja, sekali lagi mohon dimaafkan. Kure sumanga tang diam ki sola nasang teh bayi pada moto salam Natal buat kita semua. Salam PKB. Isapa. Tolebi. Kure sumanga. Kita berikan tepuk tangan kepada Ketua PKB Jemaat Keramat. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Kemudian sambutan yang kedua dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yuleta Ngalayo. Disilahkan. Shalom. Iya, kapasitas saya mewakili majelis Jemaat Keramat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan kepercayaan untuk saya bisa mewakili majelis di Jemaat Tuhan Jemaat Keramat di sini. Selamat Natal buat persekutuan kaum bapak. Natal di tahun ini membawa berkat kepada kita semua dengan seruan untuk kembali kita diingatkan panggilan kita, yaitu berbagi kasih, tentunya kasih yang dinyatakan adalah digerakkan oleh kasih Kristus. Natal adalah wujud nyata kasih Allah yang sangat besar kepada manusia dan kepada dunia ini, sehingga benar kalau saja kita tidak mewujud nyatakan kasih yang digerakkan oleh kasih Kristus, itu tidak ada artinya kita bernatal pada tahun ini atau khususnya malam ini. Kasih Kristus itu kita sudah alami. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus, dia akan digerakkan untuk menyatakan kasih. Tapi kasih sejati itu sebagaimana yang sudah kita terima dari Tuhan, itu pertama-tama harus teralami dalam keluarga kita. Jadi mohon maaf kalau ada di rumahnya tidak mengalami kasih, istri-istri dan anak-anak tidak mengalami kasih, tetapi di luar orang merasakan kasih, itu namanya kebohongan atau kemunafikan. Itu berarti kasih yang ada apa-apanya, bukan apa adanya. Iya, jadi kasih itu harus dimulai dari keluarga kita. Saya juga mengatakan sebuah kebohongan atau kepalsuan. Biasanya ada orang katakan begini, ada saudara saya, tapi teman saya yang saya anggap lebih dari saudara. Iya, ini kebohongan. Saudara sendiri saja, saudara kandung saja, istri dan anak di rumah tidak dianggap, tidak merasakan kasih yang sejati, lalu di luar kita mau mengumbar bahwa dia adalah saudara saya. Jadi ini sebuah kebohongan, ini adalah sebuah kemunafikan. Kasih itu harus teralami dulu, dialami oleh keluarga, barulah digerakkan itu untuk kita keluar.
Itu yang pertama, berkat bagi kita, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi saat ini. Begitu banyak pergumulan di luar sana, ada begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan kasih, dan karena itu mari Natal ini menggerakkan kita untuk menyatakan kasih Allah yang sesungguhnya bagi sesama kita. Berikutnya adalah saya mewakili majelis mau menyampaikan apresiasi kepada pengurus PKB yang sudah menjadi partner yang baik dalam kita bersama-sama mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Keramat. Semoga tahun 2022 yang di sana kita akan melanjutkan program pelayanan, pengurus PKB tetap bersemangat untuk melaksanakan tanggung jawab panggilannya untuk kita melayani bersama-sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam, salam PKB. Ibu-ibu pakai baju merah, mau katakan siapa takut? Ya. Selamat malam, Tuhan berkati. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk. Kemudian sambutan yang ketiga dari pengurus PKB Klasis Pulau Jawa yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Filipus Tandi. Silakan, Pak. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Segala puji dan hormat kita panjatkan kepada Bapa di surga, karena atas anugerah dan kasih karunia-Nya kita bisa dipertemukan pada malam hari ini dengan penuh sukacita atas terlaksananya Natal PKBGT Jemaat Keramat pada malam hari ini, dan menambah sukacita kita semua bahwa ternyata semua OIG di Keramat mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kita aplaus dulu untuk semua OIG Jemaat Keramat. Dan ini tentunya merefleksikan bahwa Pak Pendeta Amos dan Ibu Pendeta Yulia punya kapasitas untuk mempersatukan dan mengkolaborasikan semua indera organisasi di Jemaat Keramat. Kita aplaus untuk Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Ya, ini sebuah pesan Natal, dan bahwa tema Natal kita malam hari ini adalah kasih Kristus yang mendorong persaudaraan. Itu sudah kita rasakan malam hari ini di Jemaat Keramat, dan doa kami dari PKBGT Klasis Pulau Jawa, semoga kebersamaan dan kolaborasi ini terus kita lanjutkan di tahun 2020. Tentunya kalau Tuhan memperkenankan kita untuk melangkah ke tahun 2022, maksudnya bukan 2020 ya, ke tahun 2022. Jadi kiranya kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu terus juga akan menggerakkan seluruh kaum bapak Gereja Toraja Jemaat Keramat dalam mentransformasi kehidupan pribadi dan keluarga yang seperti sudah disampaikan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta tadi, bahwa kasih Kristus itu bukan cuma hanya sekedar diketahui, tapi kasih itu berharap dan merindukan untuk mengubahkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, kemudian diutus untuk mengubahkan keluarga kita, dan tentunya bersama-sama mengubah dalam persekutuan. Jadi sangat diharapkan dari PKBGT Jemaat Keramat, seperti yang sudah diikrarkan melalui lagu Mars PKBGT. Sebenarnya kalau saya nyanyi lagu itu sangat gentar juga ya, terlalu agung dan mulia lagunya itu bagi PKB. Tapi itulah janji iman ya, janji iman yang harus ditanggung, yang menjadi tanggung jawab PKB dalam keluarga dan dalam jemaat tentunya. Dan kita tidak melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita akan digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus, kuasa dari sorga yang akan menggerakkan kita untuk memampukan kita mengemban tugas tanggung jawab yang tidak mudah.
atas nama pengurus PKB GTI Klasis Pulau Jawa mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus PKB GTI Jemaat Keramat yang sudah bisa melaksanakan Natal pada malam hari ini, dan tentunya juga kepada kedua hamba Tuhan dan seluruh majelis tentunya yang terus memberikan dukungan kepada organisasi intragerejawi secara khusus PKBGT sehingga terus bersemangat dan penuh sukacita mengangkat tugas panggilan pelayanan yang tidak mudah ini. Di masa pandemi ini tentunya kami juga dari PKB Klasis banyak hal yang tidak mampu kami lakukan, tapi kami tetap berusaha untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan. Untuk itu, atas nama PKBGT Klasis Pulau Jawa, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan kami sebagai pengurus PKB Klasis. Biarlah melalui segala keterbatasan dan kekurangan kami, kasih Tuhan semakin sempurna dalam persekutuan kita. Dan akhir kata, selamat Hari Natal buat PKBGT Jemaat Keramat dan buat seluruh OIG dan seluruh kita semua yang hadir, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga kasih Kristus yang mendorong persaudaraan tetap berserta kita kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Filipus Tandi yang sudah menyampaikan sambutan mewakili pengurus Klasis PKB Klasis Pulau Jawa. Sambutan yang berikutnya dari BPK Pulau Jawa, kalau ada yang mewakili, ya, disilakan. Shalom. Berbahagia pada malam hari ini. Ini tiba-tiba peperakan ya. Kami dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa mengucapkan selamat Natal kepada PKBGT Jemaat Keramat. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Cinta persaudaraan sudah sangat jelas dibahas dengan Bapak Pendeta. Sambutan-sambutan juga melalui Ibu Pendeta Yulia dan Bapak Filipus. Kami dari Badan Pekerja Klasis hanya mengajak bapak-bapak semua sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi role model yang baik buat anak-anak kita. Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan di dalam rumah tangga itu akan menjadi patron yang melekat di dalam ingatan hati dan akan menjadi contoh dan teladan buat anak-anak kita. Melalui tema pada malam hari ini, mari kita membangun cinta itu dengan mencontoh kasih dari Kristus. Semoga Tuhan menuntun kita, menolong kita untuk menerapkan cinta persaudaraan yang tulus di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Itu saja yang kami dapat sampaikan pada malam hari ini, dan biarlah persekutuan PKBGT Jemaat Keramat boleh menjadi partner yang baik, baik itu di Klasis Pulau Jawa, utamanya di tengah-tengah jemaat kita. Bersama dengan OIG yang lainnya, mari membangun persaudaraan yang utuh, agar supaya boleh menjadi cermin yang baik di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah jemaat. Akhir kata, kami dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa mengucapkan selamat Natal 2021 dan mari kita menyongsong tahun baru 2022 dengan hati yang diliputi oleh cinta dari Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada pengurus Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Ibu Yeni. Memang PKB suka dadakan, Bu. Ya, baik.
kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu Ramatama. Sekaligus kita akan bersama-sama menerima berkat yang sudah disiapkan oleh PWGT. Ya, ini PWGT lagi nih. Bersama-sama dengan PKB dan teman-teman PPGT. Dan untuk bersama-sama menerima berkat itu, sebelumnya kita akan berdoa dan mohon kesediaan Bapak Kandari yang ada di sebelah kiri untuk memimpin kita dalam doa makan malam. Disilakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sakan tuku di Allah malabi mi ambeki pembantu ada kepada Tuhan surga lante uang itu temo belanda bibesapan kan waktu misa soal misa rampo lante kapenambangki Natal kaum Bapak Gereja Toraja, Jemaat Keramat, Kuru Semanga, Belanda, makan waktu melo. Nalulendui, kasih terusan pekamberan, dan tukan dan apa sadiangkan, dolona laki patapan batang kaleki, pasak ke kantulan tarimay, pipasak ke duga kandiyate, dan no apa, anak pamatotoy pinangki, batang kaleki, laulolangan itu katuan mangka, sialami bengkan laki, tinggal lako mati. Pasakke itu 5 mangka, maboyo-boyo pasadi puang. Dipasakke duka itu nani nabutu dari numpa natontong. Na duka dangi na mendadi kakurangan lakote to pabengan ni para mendadi karongkosan. Dikilalai duka tu padang kita rotorino tu lalu marupa-rupa kakurangan onorika kapudurang kande. Tadoi situru pak kamasemi puang. Ya mate pasambayan Pak Kursumaki lasangan na puang Yesus. Amin. Kurismanga ambek. Sebelum kita turun, mohon yang bertugas hari ini silakan kita berbaris di depan. Kita memberikan selamat kepada semua jemaat yang hadir pada malam hari ini, dan juga sekaligus menyampaikan selamat kepada semua jemaat yang mengikuti dari rumah. Ya, atas nama pengurus mengucapkan terima kasih buat kita semua, dan sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Salam PKB. Mealikomi. Tolepi. Pisamba. Iya. Silakan kita berdiri, saling memberikan salam dengan protokol kesehatan. Langsung menuju ke ruang bawah. Ya, boleh berfoto-foto. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Iya, PWGT silakan maju biar kelihatan dari jemaat yang mengikuti dari rumah.